anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi dengan saya, Bu Huda Anggara Zunika. Pada pertemuan kita kali ini, kalian akan mempelajari materi anekdot. Ya, anekdot. Bab materi ini ada di kelas 10 fase E. Sebelumnya, kalian akan mengetahui apa sih tujuan mempelajari teks anekdot. Yang pertama yaitu kalian diharapkan mampu menulis teks anekdot sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Kedua, selain itu kalian diharapkan menulis teks anekdot sesuai dengan strukturnya. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu menulis teks anekdot secara kritis di berbagai media. Baik, apa sih anekdot itu? Ada yang tahu? Kalian pasti pernah mendengar tentang humor atau lelucon. Ya, benar. Anekdot itu sangat kental sekali dengan humor dan lelucon. Jadi, teks anekdot adalah cerita yang berisi humor atau lelucon yang disampaikan dalam bentuk kritikan mengenai suatu hal. Jadi, teks anekdot itu intinya adalah humor dan lucu dikemas dalam balutan sebuah kritikan tentang sesuatu. Apakah kalian selama ini pernah mengkritik? Pasti pernah. Nah, apakah kritikan kalian juga sudah baik atau sudah ada unsur kelucuan? Kalau belum, mulai sekarang kita akan belajar mengenai kritikan yang lucu. Kritikan dalam teks anekdot bisa disampaikan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, seperti stand up comedy yang pernah kalian lihat di televisi. Pernah melihat stand up comedy yang seperti ini? Berikutnya, kritikan anekdot juga bisa disampaikan melalui teks karikatur. Teks karikatur ini biasanya terdapat di media cetak. Yang ketiga, teks anekdot bisa disampaikan melalui komik strip anekdot. Anak-anak, berikutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot berisi humor atau lucu. Yang kedua, teks anekdot bersifat menggelitik. Dan yang ketiga, yang paling penting dalam unsur ciri-ciri teks anekdot adalah kritikan itu sendiri. Dan yang keempat, teks anekdot itu biasanya menyindir orang-orang yang penting. Apakah kalian orang penting? Yes! Setelah kalian tadi memahami ciri-ciri teks anekdot, berikutnya Bu Huda akan menjelaskan apa sih struktur teks anekdot. Perhatikan ya. Yang pertama, struktur teks anekdot yakni adalah abstraksi. Ya, abstraksi. Abstraksi berisi dari gambaran awal dari teks anekdot. Yang kedua, yaitu adalah orientasi. Orientasi di sini adalah latar belakang terjadinya peristiwa yang ada di dalam anekdot. Dan yang ketiga, hal yang paling penting adalah kritikan. Poin ketiga ini sangat penting karena poin ini berisi tentang kritikan yang kita angkat. Dan yang keempat adalah reaksi. Reaksi di sini bagaimana reaksi orang yang ada di teks anekdot itu. Berarti apa? Tanggapan ya. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah koda. Koda di sini adalah penutup bagian terakhir teks anekdot. Nah, selanjutnya kalian akan mengetahui apa sih ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Perhatikan ya. Yang pertama, teks anekdot menggunakan keterangan waktu. Contohnya, kemarin, tahun yang lalu, sore tadi. Yang kedua, teks anekdot menggunakan konjungsi temporal. Tempo itu berarti waktu. Jadi, konjungsi temporal contohnya seperti selanjutnya, kemudian, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang ketiga, teks
anekdot selalu menggunakan alur maju. Jadi cerita anekdot yang dibuat itu diceritakan dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, ciri kebahasaan teks anekdot menggunakan pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Ada yang tahu? Ya, pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak perlu mempunyai jawaban. Bagaimana itu ya? Contohnya adalah seperti ini. Seorang siswa, bukankah tugasnya belajar? Ya, tentu saja seorang siswa memang tugasnya belajar. Jadi, kalimat tadi tidak memerlukan jawaban. Jadi, kalimat retoris adalah kalimat yang memang hanya untuk menegaskan saja. Baik, sudah paham sampai sini anak-anak? Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi teks anekdot. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Dan semoga kalian bisa mempraktekkan